Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang membangun teks akademik. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang genre dalam teks. Kemudian kita juga membahas ciri-ciri teks akademik secara umum. Kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks akademik secara lebih rinci. Langsung saja, ada beberapa perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, teks akademik sederhana dalam struktur kalimat, sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan inkongruen. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Nomor 6, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik tidak. Yang ketujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Perbedaan yang kedelapan, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora, sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri penting. Selanjutnya, perbedaan nomor 9, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi, dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi, sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Nomor 10, teks akademik bersifat monologis, dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif, sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis, dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Nomor 11, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan pada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam suatu peristiwa. Nomor 12, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering sekali mengandung kalimat minor. Nomor 13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal. Nomor 14, biasanya teks akademik itu mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Sedangkan teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual, bisa juga fiksional. Seperti itu. Kita akan membahas satu-satu ciri-ciri dari teks akademik. Yang pertama adalah sederhana dalam struktur kalimat. Struktur kalimat di sini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur pada panjang pendeknya, tapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Biasanya, teks akademik menggunakan kalimat simpleks, akan tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang biasa digunakan lebih cenderung kepada kalimat kompleks hipotaktik. Jadi di sini kalimat simpleks itu definisinya adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Sedangkan kalimat kompleks yaitu kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Dapat dinyatakan dalam hubungan parataktik maupun hipotaktik. Apa sih parataktik dan apa sih hipotaktik? Kompleks parataktik
Kalimat ini adalah kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur, yang mana setiap strukturnya bersifat sejajar. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat berikutnya bersifat sejajar. Biasanya struktur tersebut dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, tetapi, atau, dan lain sebagainya. Contoh dari kalimat kompleks parataktik seperti Budi memakan sate dan meminum es kelapa muda. Jadi, dua kalimat yang dihubungkan dengan kata dan tersebut memiliki sifatnya itu sejajar, seperti itu. Contoh lagi, Budi tidak ingin belanja, tetapi ibu menyuruhnya ke pasar untuk membeli beras, seperti itu. Selanjutnya, kompleks hipotaktik. Kalimat ini adalah kalimat kompleks atau kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur, yang mana setiap strukturnya bersifat tidak sejajar. Jadi kebalikannya dari parataktik tadi. Kalau parataktik sejajar, kalau hipotaktik tidak sejajar. Dihubungkan dengan kata-kata hubung seperti agar, karena, bila, apabila, ketika, dan sebagainya. Contoh kalimat hipotaktik, gosoklah gigi setiap hari agar gigi terbebas dari penyakit dan kuman. Jadi di sini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata agar, tapi sifatnya tidak sejajar. Contoh lagi, bila tidak hujan sore ini, Andi akan bermain ke rumah Budi. Itu adalah contoh yang kedua. Selanjutnya, padat informasi. Padat informasi di sini dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu informasi dipadatkan melalui nominalisasi, dan yang kedua, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kalimat simpleks seperti yang di atas tadi, nominalisasi nanti juga kita akan bahas, sama seperti materi sebelumnya juga. Selanjutnya, padat kata-kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi. Subjek, predikat, kata sifat, keterangan biasanya ada di situ daripada kata-kata struktural seperti kata sambung, kata sandang, preposisi, dan lain sebagainya. Apa sih kata leksikal? Definisi dari kata leksikal itu kata yang belum mengalami perubahan bentuk atau memiliki makna yang sebenarnya. Biasanya kata leksikal itu ditemukan dalam kamus. Kemudian kata struktural itu contohnya ya kata sambung, kata sandang. Kata sandang itu seperti kata kaum, yang, umat, di mana kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya contohnya seperti berikut ini. Jadi cara menganalisisnya, dalam sebuah paragraf kita hitung ada berapa kata leksikal, ada berapa kata struktural. Seperti ini. Jadi apabila paragraf ini dihitung, kata-kata yang sama itu hanya dihitung dalam satu kali, maka kata leksikalnya berjumlah 26 atau 81,3%. Sedangkan kata struktural berjumlah 6 atau 18,7%. Di sini menunjukkan bahwa paragraf ini merupakan teks akademik di mana padat akan kata leksikal. Oke, lanjut. Nah, ini teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, yaitu membendakan, mengubah menjadi kata benda. Di sini menyemprot predikat menjadi kata benda, jadi nomina. Menyemprot menjadi penyemprotan, mengendalikan menjadi pengendalian, menganalisis menjadi analisis, menyumbang menjadi sumbangan, seperti itu. Jadi mengkata bendakan sebuah kata. Selanjutnya, banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu leksis ke leksis yang lain, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke rendah. Hampir sama dengan nominalisasi. Di
Di sini contohnya gramatika kongruen atau sewajarnya, benda adalah nomina, proses itu verba, kondisi adalah kata sifat. Tapi inkongruennya semuanya menjadi nomina. Jadi proses menjadi nomina, kondisi menjadi nomina, dan lain sebagainya. Contohnya kongruen, kalimat kongruennya, karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab PGDC menyerang. Kemudian getah karet turun. Dijadikan teks akademik yang bersifat inkongruen tadi menjadi serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Selanjutnya, ciri berikutnya yaitu banyak memanfaatkan istilah teknis. Pada prinsipnya, istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina, yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Jadi, ciri-cirinya itu semuanya hampir berkaitan. Contohnya, produsen, asesmen, scientific, remedial, silabus, itu adalah contoh istilah-istilah teknis. Di sini, terkait dengan bidang ilmu tempat istilah teknis digunakan, perlu digarisbawahi bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah tersebut digunakan dalam bidang ilmu yang berbeda. Sebagai contoh, apabila istilah morfologi digunakan dalam bidang linguistik, itu berarti ilmu yang berkenaan dengan pembentukan kata. Tapi jika morfologi digunakan di bidang biologi, fisika, pertanian, istilah tersebut mengandung makna struktur, susunan, komposisi, atau tata letak. Jadi tidak semua kata dalam bidang berbeda itu akan bermakna sama. Seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan ya. Ciri selanjutnya bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Perpindahan dari pemaparan peristiwa dengan bahasa sehari-hari menuju penyusunan ilmiah yang sistematis dengan bahasa yang lebih teknis. Adalah perpindahan dari deskripsi menuju klasifikasi. Dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan dalam teks akademik itu seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas. Kelompok nomina yang diacu berupa kalimat sematan yang diletakkan dalam tanda kurung tegak 2, atau kelompok kata sifat yang diletakkan dalam tanda kurung tegak 1. Jadi ketika nomina dijelaskan dengan kurung tegak 2, ketika kata sifat dijelaskan dalam kurung tegak 1. Contohnya di sini penyakit gugur PGDC. Nah, di sini karena nomina, PGDC itu nomina, maka dijelaskan dengan kurung tegak 2 yang menyerang beberapa tanaman karet, seperti itu. Dan yang kedua, hubungan itu kata sifat. Jadi dijelaskan dengan menggunakan kurung tegak 1. Hubungan apa sih antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran, seperti itu. Selanjutnya, memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Apa sih itu? Nah, proses relasional identifikatif itu adalah alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan relasional atributif adalah alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, keadaan benda yang dideskripsikan. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh relasional identifikatif, usia itu adalah bagian dari eksistensi yang dihitung dari awal kelahiran sampai titik tertentu. Jadi definisinya apa sih usia itu? Tapi kalau relasional atributif, usia merupakan salah satu faktor demografi yang mempengaruhi diferensiasi tenaga kerja dalam sifat dan perilaku.
seperti itu. Jadi menampilkan sifat, ciri, keadaan yang dideskripsikan. Selanjutnya, bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Teks akademik itu memberikan informasi kepada pembaca satu arah, mono, satu arah. Pada teks akademik, penulis tidak meminta kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, tapi juga tidak meminta informasi. Jadi hanya memberi informasi seperti itu. Maka dikatakan indikatif deklaratif. Kebalikannya yaitu indikatif interrogatif. Selanjutnya, memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku. Dengan menghilangkan pelaku dan lebih mementingkan peristiwa yang terjadi, teks akademik menunjukkan sifat objektif. Pemilihan tema seperti ini sangat diperlukan karena teks akademik tidak membahas para pelaku, tapi membahas pokok apa sih yang disajikan, informasi apa sih yang diberikan, seperti itu. Selanjutnya, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu unsur pengisi subjek atau predikat. Kalimat minor itu ada kalimat tambahan, ada kalimat sapaan, ada kalimat seruan, contohnya awas, syukurlah, seperti itu kalimat minor. Kemudian ada kalimat salam seperti selamat pagi, sampai jumpa, itu kalimat minor. Terus kemudian ada kalimat judul habis gelap terbitlah terang, itu juga kalimat minor. Jadi tidak lengkap, berkekurangan subjek atau predikatnya, seperti itu. Selanjutnya, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Contoh pertama di sini menunjukkan bahwa kalimat ini kekurangan unsur. Jadi uji reliabilitas seharusnya ada ditambahi kata menunjukkan agar lengkap. Kemudian yang kedua, ini terlalu banyak, jadi berlebihan unsur-unsurnya. Contoh, wanita yang bekerja di Tobong Gamping dan seterusnya. Nah, ini ada mereka, tanda bintang. Mereka ini seharusnya dibuang saja, tidak masalah. Jadi tanpa kata mereka sudah dapat difahami. Kemudian yang terakhir, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks akademik itu tergolong dalam genre faktual. Teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut atau teks akademik ditulis berdasarkan kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau hayalan. Oke. Tugasnya analisis bab pembahasan teks akademik berupa skripsi atau tesis. Jadi kalian cari skripsi atau tesis. Kemudian buktikan 5 ciri teks akademik yang terdapat pada teks tersebut. Terserah kalian mau pilih 5 ciri, ambil yang mana terserah. Buktikan bahwa teks tersebut memiliki ciri teks akademik. Kemudian diketik dalam kertas A4, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti akan saya kasih tugasnya. Contohnya ada di link tersebut. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.